Nah, ini warna black glossy, teman-teman. Ini ya hasilnya ya, kurang lebih saya terapkan di foot. Nah, kalau kita lihat ini kan kayak ada sisa semprotan yang nyisa ya ke samping-samping. Nah, itu nanti nggak usah panik teman-teman ya. Nih, ada semacam belang atau sisa-sisa semprotan tadi. Nggak usah panik karena ini rubber paint, jadi cukup kita lap menggunakan. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di Garasi Kreatif ya. Saya sudah menyiapkan cat rubber paint. Jumlahnya itu 4 kaleng teman-teman. Nah, ini akan kita semprotkan ke bagian pelek di mobil ini ya. 4 pelek, kemudian di bagian footstepnya, kemudian juga ada di bagian pegangan pintunya ya. Kemudian ditambah lagi dengan cat 1 kaleng clear merek Diton Premium teman-teman. Nah, nanti saya jelaskan kenapa saya menggunakan clear ini gitu ya. Nah, jadi sesuai dengan fungsinya teman-teman, kenapa saya memilih cat rubber paint ini untuk mewarnai bagian pelek dan juga footstep dan bagian-bagian lainnya. Itu yang pertama karena alasannya itu ketika nanti saya bosen, itu gampang buat ngelupasnya gitu ya. Jadi ini adalah cat yang bisa dikelupas ketika kita misalnya udah bosen. Nah, kalau udah dikelentek kan itu warnanya akan kembali ke warna orisinilnya ya, warna silver seperti ini. Itu alasan pertama. Nah, alasan kedua, rubber paint ini adalah cat berbahan dasar rubber atau karet. Jadi, fungsinya itu bisa melindungi cat utama dari bagian yang kita warnai, gitu teman-teman ya. Saya memilih clear merek Diton ini karena apa? Karena saya ingin fungsinya itu untuk melindungi cat rubber paint-nya gitu ya, biar lebih awet dan nggak gampang terkelupas. Jadi, cat rubber paint itu teksturnya lembut teman-teman karena dia berbahan dasar rubber. Kalau kita semprot, kita lapisi menggunakan clear, itu asumsi saya akan membuat cat bisa lebih tahan lama karena nggak gampang terkelupas sendiri gitu. Warnanya saya pilih yang black glossy teman-teman ya. Kemudian untuk clearnya saya memilih untuk warna clear yang semi doff gitu. Alasannya ya biar warnanya nggak sama dengan warna bodi mobilnya gitu teman-teman ya. Nah, ini udah saya cuci mobilnya, peleknya juga udah saya bersihkan. Kita tinggal tunggu kering, langsung kita semprotkan rubber paint-nya gitu. Nah, untuk bagian velg nanti karena saya ingin hasil yang maksimal, maka saya akan mencopot rodanya gitu, karena biar bagian dalam velgnya itu tersemprot juga teman-teman ya. Penggunaannya sebenarnya nggak harus dicopot banyak, teman-teman tinggal semprot langsung pun bisa. Nanti ketika misalnya mengenai bagian ban itu juga bisa dikelentek langsung ya. Cuman karena saya ingin hasil yang rapih dan merata, maka saya memilih untuk mencopot bagian rodanya satu persatu. Oke, simak terus teman-teman. Kita tutup dulu bagian di sekitar area yang akan kita cat itu menggunakan kertas atau plastik ya, agar cipratan catnya itu nggak terlalu melebar. Nah, langsung aja semprot, nggak usah ragu-ragu ya. Kocok dulu kalengnya ini sampai rata sebelum kita semprotkan teman-teman. Nah, setelah itu lakukan proses penyemprotan ini secara bertahap, yaitu sebanyak 4 lapis, agar lapisan ini nanti tebal dan jadi lebih awet teman-teman. Beri jeda 5-10 menit ya dalam tiap-tiap lapis penyemprotannya ini, agar lapisan catnya itu bisa benar-benar kering teman-teman. Nah, ini lakukan aja dengan PD ya, nggak usah ragu-ragu karena ini gampang banget prosesnya. Nah, untuk hasilnya teman-teman ya, jadi sesuai dengan ekspektasi saya bahwa untuk warna yang black glossy itu ternyata memang nggak terlalu glossy ya. Ya karena saya berpikir bahwa ini adalah cat rubber ya, tentu dia tidak akan se-glossy dengan cat pada umumnya gitu. Nah, jadi tahap berikutnya saya akan menyemprotkan clear ini ya, clear semi doff dari Diton ya. Akan saya semprotkan sekedar 1 lapis saja ya, 1 lapis dan tidak terlalu tebal karena ini hanya sebagai untuk penguat lapisan permukaan dari cat rubber itu sendiri, biar lebih tahan lama, nggak gampang lupas. Nah, untuk clearnya itu teman-teman cukup di angin-angin gini aja ya, karena nggak perlu tebel-tebel ya. Ini hanya untuk penguat lapisan permukaan dari rubber paint ini.
biar lebih awet aja gitu ya. Nah, jadi satu lapis saja ya buat clearnya. Cuman buat sedikit pengeras dan pelindung dari permukaan dari cat rubber ini. Langsung aja kita pasang cover dari footstep ini ya teman-teman. Karena udah kering, dan kita lepas semua bagian penutup di sekitar area yang sudah kita cat. Berikutnya akan kita lakukan pengecatan pada velg teman-teman. Nah, hasilnya begini teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat ini kan kayak ada sisa semprotan yang nyisa ya ke samping-samping. Nah, itu nanti nggak usah panik teman-teman ya. Nih, ada semacam belang atau sisa-sisa semprotan tadi. Nggak usah panik karena ini rubber paint, jadi cukup kita lap menggunakan kanebo aja dia udah bisa hilang teman-teman ya. Nah, untuk warnanya sendiri itu warnanya jadinya tuh doff teman-teman. Untuk tulisan Pajero Sportnya masih kelihatan tapi nggak terlalu timbul banget ya. Untuk warnanya itu jadinya doff begini teman-teman. Gak masalah ya, malah bagus karena ada perbedaan warna. Ini untuk velgnya belum kita cat teman-teman, nantinya kita cat. Nah, sekarang cara bersihin bagian sisanya ini gimana? Dilap aja ya. Pakai kanebo tuh udah hilang tuh teman-teman. Perhatiin ya. Tuh, gampang banget ya. Nah, tuh. Ya. Tuh. Nah, jadi cuman begitu aja teman-teman. Nggak usah panik, nggak usah takut. Jadi walaupun nggak ditutup sebenarnya nggak masalah, cuman karena saya males ya bersihinnya kalau terlalu lebar. Nih ya. Pakai jari aja hilang teman-teman sebenarnya tuh. Tuh ya. Langsung pudar. Atau langsung dicuci aja ya, pakai sabun digosok, pakai spons itu udah bisa bersih. Udah bisa hilang. Nanti kita lanjut ke tahapan pengecatan velg dan hasilnya juga akan saya tunjukkan di video kali ini. Simak terus sampai selesai. Nah, oke teman-teman, di sini saya sudah melepas bagian roda depan ya. Kemudian saya juga udah melindungi bagian sekitar arealnya ini dengan kertas potongan kalender gini teman-teman. Jadi langsung aja saya semprotkan ya di bagian ini, nggak perlu ragu. Jumlahnya itu 4 lapis teman-teman. Nah, untuk di bagian belakang saya nggak perlu menutup bagian ban menggunakan kertas kalender ya, karena ini gampang banget ngelenteknya teman-teman kalau catnya melebar. Oke teman-teman, sambil kita menunggu cat yang ini kering ya, kita langsung aja cat bagian footstepnya ini teman-teman. Kita cat sampai merata ya. Setelah ini baru kita lanjut lapis keempat di velg, biar keringnya bareng teman-teman. Karena cuaca sedang tidak mendukung ya. Di sini lagi mendung, jadi kita kejar aja biar cepet. Oke, udah lapis pertama ya untuk footstepnya, nanti lanjut ke lapis kedua. Nah teman-teman, ini udah kurang lebih 3 lapis ya teman-teman ya untuk ngecetannya. Nah sekarang tinggal kita lanjutkan ke lapisan keempat sambil proses meratakan gitu ya, bagian mana yang masih belang teman-teman. Oke, lanjut aja lapis keempat sekaligus pemerataan dan terakhir ya. Setelah itu baru kita timpa clear. Nah oke teman-teman, sekarang kita lanjut proses pengekliran menggunakan clear semi doff dari merek Diton. Hasilnya kurang lebih begini teman-teman ya. Saya udah melakukan pengecatan di bagian velg-velg, kemudian di footstep juga udah saya cat ya. Nah ini hasilnya ya. Nah ini warna black glossy teman-teman. Nih ya hasilnya ya. Kurang lebih saya terapkan di footstep juga, kemudian di velg bagian belakang. Dan juga ini teman-teman, cover handle ya, untuk di bagian pintu-pintu, kemudian juga di bagian ini teman-teman, cover tutup tangki ya, juga saya semprot menggunakan rubber paint. Oke teman-teman, silahkan tunggu video berikutnya karena saya akan menunjukkan tentang fakta ketahanan dari cat rubber paint ini gitu ya. Jadi silahkan tunggu dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video testimoni jujur saya tentang penggunaan dari cat rubber ini. Terima kasih.